Halo, perkenalkan nama saya Endro Kalunta Barat dengan NIM 2022-11112. Di sini saya akan menjelaskan desain kontrol digital dengan metode RST. Jadi di sini ada pengertian dari desain kontrol digital, di mana desain kontrol digital ini adalah proses merancang sistem pengendali atau controller yang bekerja pada sistem diskrit atau waktu diskrit untuk mencapai performa yang diinginkan, seperti stabilitas, respon cepat, akurasi tinggi, dan penolakan terhadap gangguan. Kontrol digital menggunakan sinyal-sinyal yang diproses oleh komputer atau mikroprosesor, sehingga berbeda dengan kontrol analog yang bekerja secara kontinu. Di sini ada ciri khas dari kontrol digital. Yang pertama ada sinyal diskrit, di mana sinyal kontrol dihitung pada interval waktu tertentu atau sampling period. Lalu yang kedua ada implementasi digital, di mana menggunakan mikroprosesor, DSP atau Digital Signal Processor, atau FPGA. Lalu yang ketiga ada algoritma kontrol, di mana didesain dalam bentuk persamaan beda atau difference equation atau fungsi alih diskrit. Lalu di sini ada metode RST, di mana metode RST ini adalah salah satu pendekatan dalam desain kontrol digital yang memungkinkan perancangan pengendali dengan struktur fleksibel untuk sistem diskrit. Metode ini menggunakan tiga polinomial, yaitu R, S, dan T, untuk mencapai performa yang diinginkan, seperti tracking referensi, penolakan gangguan, dan stabilitas. Di sini ada metode RS, ada tiga komponen utama dari metode RST. Yang pertama ada R atau reset, di mana mengatur kondisi awal sistem untuk menghindari kesalahan awal yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Lalu yang kedua ada S atau set, di mana menetapkan nilai target atau set point yang ingin dicapai oleh sistem. Ini adalah nilai referensi yang digunakan untuk membandingkan dengan output aktual. Lalu di sini ada T atau transfer, di mana mengatur transfer fungsi dari sistem yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Ini biasanya melibatkan pemodelan sistem dalam domain waktu atau frekuensi. Lalu di sini ada langkah-langkah desain kontrol RST. Yang pertama itu ada identifikasi sistem, di mana memahami karakteristik sistem yang akan dikendalikan, termasuk model matematisnya. Lalu yang kedua ada pemilihan parameter, di mana menentukan parameter kontrol seperti gain, waktu reset, dan waktu set, berdasarkan spesifikasi performa yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada simulasi, di mana melakukan simulasi untuk menguji desain kontrol yang telah dibuat. Simulasi ini biasanya menggunakan sinyal uji seperti sinyal step atau rem untuk menganalisis respon sistem. Lalu yang keempat ada tuning, di mana melakukan penyetelan atau tuning parameter kontrol untuk mencapai performa yang diinginkan, seperti mengurangi overshoot dan waktu settling. Lalu yang terakhir ada implementasi, di mana menerapkan desain kontrol ke dalam sistem nyata dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan. Lalu di sini ada contoh kasus, di mana contoh kasusnya adalah kasus pengendalian motor DC, di mana sebuah studi kasus dilakukan pada pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode RST. Dalam kasus ini, motor DC dikendalikan dengan menggunakan pengendali digital berbasis RST untuk merespon perubahan beban. Di sini yang pertama ada deskripsi sistem, di mana motor DC memiliki karakteristik dinamis yang perlu dikendalikan agar dapat beroperasi pada kecepatan tertentu, meskipun ada gangguan pada beban. Lalu ada parameter kontrol, di mana reset mengatur kondisi awal motor agar tidak terpengaruh oleh kondisi sebelumnya. Set menetapkan kecepatan target motor, transfer menggunakan model transfer fungsi untuk mendeskripsikan dinamika motor DC. Lalu simulasi dan hasilnya adalah setelah melakukan simulasi, ditemukan bahwa penggunaan metode RST dapat mengurangi overshoot dari 18% menjadi 17% dan meningkatkan stabilitas sistem dengan mengurangi efek gangguan hingga 99,8% dibandingkan dengan kontrol tradisional. Di mana di sini ada keunggulan dari metode RST. Yang pertama dapat memperbaiki respon dinamis sistem. Yang kedua, mengurangi efek gangguan eksternal secara signifikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi lonjakan arus awal. Yang keempat, ada fleksibel untuk sistem dengan delay atau non-minimum pace. Lalu yang terakhir ada dapat mengakomodasi tracking, referensi, dan penolakan gangguan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.